Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari yang masih setia menanti channel Senada. Tentunya kali ini saya akan membawakan satu monolog yang spesial, ya, yang berbeda pada umumnya. Membaca bagaimana pergerakan kepemimpinan dari Mudzakkir Manaf atau Mualim selama dia menjabat sebagai Gubernur Aceh. Landscape dari kepemimpinan Gubernur Mudzakkir Manaf atau Mualim tentunya tidak terlepas dari perilaku, ya, dan juga bagaimana cara Mualim dalam menata, dalam bergerak, serta bagaimana dia mampu memberikan satu perbedaan cara kepemimpinan dari pendahulu atau dari gubernur pendahulu sebelumnya. Sahabat Ari, sebelum saya mulai, saya berharap partisipasi dan memberikan like, share, dan subscribe channel ini, serta menyebarluaskan channel ini menjadikan satu semangat bagi saya dan juga tim agar terus memproduksi konten-konten yang sangat inspiratif dan penuh dengan informatif, ya, sekaligus punya nilai keilmuan yang ada di dalam konten-kontennya. Nah, berbicara selama kepemimpinan Mualim, ya, setelah dilantik, ya, ada dua hal yang saya tangkap dan tentunya akan saya jelaskan. Ketika kita ingin membandingkan pada kepemimpinan Irwandi Yusuf, dirinya mampu membangun image, mampu membentuk satu label dari segi pelayanan publik. Sedangkan Mualim, ya, dia mampu, dalam tafsir saya cermati, ya, bagaimana berakselerasi dan juga melakukan improvisasi atas problem masalah keacehan yang dibungkus dengan kepentingan masyarakat Aceh atau kepentingan publik. Jadi satu pelayanan publik, satu kepentingan publik. Ini perbedaan signifikan antara bagaimana perlakuan gaya kepemimpinan Mualim dan Irwandi pada saat dahulu dan Mualim pada saat era sekarang. Kalau kita lihat secara realitas yang terjadi, pola komunikasi Mualim cenderung sangat lebih bermuatan bijaksana dalam bagaimana setiap merespons suatu hal, ya. Dia tidak langsung mengambil satu sikap reaktif, dia tidak langsung mengambil satu sikap dalam tanda kutip blunder, ya, dari sekian ini, ya, dari sekian banyak pergerakannya, ya, mungkin ada beberapa hal yang blunder dalam artian menurut saya tidak karena punya justifikasi yang kuat, ya. Nah, ya seperti contohnya tentang bahasa-bahasa kemiskinan yang mungkin tata bahasa menurut saya itu kan tidak terlalu dianggap signifikan dan substantif, ya. Nah, sekali lagi kita ulas, ya. Dari sisi pencermatan data, bagaimana mulai mampu membawa satu problem masalah keacehan terselesaikan. Kalau kita melakukan inventaris, kalau melakukan identifikasi masalah-masalah apa yang sudah dilakukan oleh Mualim, itu banyak hal yang sudah dilakukan. Mulai dari bagaimana dia mampu menggenjot dan melakukan akselerasi terhadap keberadaan revisi UPA. Dia juga mampu mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya diklaim oleh Provinsi Sumut dan sekarang kembali menjadi hak milik masyarakat Aceh. Dan dia juga mampu membuat beberapa terobosan-terobosan tentang pertambangan, ya, yang itu juga menjadi satu hal yang positif dari sisi tata kelola pertambangan yang nantinya berujung pada perbaikan cara pengelolaan pertambangan di Aceh. Dia juga mampu bagaimana membuat satu inovasi, ya, di beberapa hal, ya, dia kepemerintahan, misalkan menghadirkan Dewan Ekonomi Aceh, ya, dan juga bagaimana dia mampu membuat satu
tim tersendiri dalam menjaring investasi di luar, ya. Dan itu semua menurut saya adalah kecakapan dan kemampuan mualim, ya, yang itu menjadi tolak ukur saya memberikan apresiasi dan memberikan satu nilai yang kita anggap di atas rata-rata. Kenapa kita anggap di atas rata-rata? Karena banyak hal yang kita lihat punya nilai signifikan untuk mengubah Aceh menjadi lebih baik ke depannya. Sahabat Ari, ketika kita lihat cara komunikasi politik yang dibangun oleh Mualim ke pemerintah pusat, dia mampu memahami dari sisi modalitas personal dia. Dia mampu bagaimana memaksimalkan, ya, modalitas dia, ya, untuk menjadikan itu menjadi satu kekuatan, ya, dalam membawa untuk kebutuhan Aceh, kepentingan Aceh diperjuangkan di level pusat. Ya. Beberapa hal yang kita tangkap, bagaimana keberanian beliau menolak pemotongan, itu satu sikap yang kita harus juga patut acungi jempol. Dan juga beliau juga bagaimana memperjuangkan kebutuhan ekskombatan, kemampuan ekskombatan, ya. Dan banyak hal yang kita anggap dan masyarakat Aceh mengapresiasi, merespon positif setiap apa yang dilakukan Mualim dalam bingkai komunikasi politik untuk kebutuhan masyarakat Aceh secara menyeluruh dan komprehensif. Kalau kita lihat lagi beberapa hal yang kita tangkap dari akselerasi Mualim, ya, dalam menjalankan kepemimpinan, roda kepemimpinan di Aceh, ya, sebagai selaku gubernur Aceh, ya, dia mengerti, ya, untuk membagikan peran pada orang-orang ini, ya. Artinya dia tahu nih cara memperlakukan orang untuk diletakkan pada tempat yang semestinya. Bagi saya ini adalah satu insting kepemimpinan yang tinggi. Genuinitasnya itu hadir, yang itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa dibentuk, tapi itu given dari Tuhan. Yang menurut saya itu suatu hal yang luar biasa pada diri seorang Mualim. Ya, dia menjadi satu center of universe, ya, di mana dia mampu menjadi magnet, merekatkan orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan menjadi mendukung dia dalam kepemimpinan, dan dia mampu bagaimana membangun satu pola, ya, dalam hal mendistribusikan fungsi dan peran pada masing-masing orang yang dia inginkan di dalam kepemimpinan dan di pemerintahan Aceh. Termasuk juga bagaimana pelan-pelan, ya, namun pasti birokrasi pemerintahan sudah tertata kembali, ya, pelan-pelan namun pasti, ya, sistem birokrasi sudah mulai membaik pasca transisi dari kepemimpinan yang lalu. Tentunya ini menjadi satu catatan penting bagi saya selaku pengamat dan juga selaku akademisi, melihat bahwa mewujudkan good government yang diidam-idamkan oleh Mualim itu akan terwujud. Saya bisa melihat pada tahun ke depan itu bentuk sudah menjadi kristal, bentuknya sudah menjadi satu hal yang sudah ya optimal lah dalam menjalankan tata kelola kepemerintahan, ya. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa menurut saya. Sebelum terlalu jauh, saya minum kopi terlebih dahulu untuk memaksimalkan otak-otak yang dimana pikiran itu masih tersumbat, sehingga kopi ini menjadi netralisir agar lebih cas untuk kita berbagi diskusi. Ya, nah, untuk membawa birokrasi yang sehat, birokrasi yang handal, birokrasi yang profesional, itu tidak semudah juga untuk memberikan telapak tangan. Nah, peran Sekda dalam hal ini, ya, Pak Nasir mampu menunjukin dedikasinya, mampu membuktikan bahwa dia sosok yang teruji dan juga
lihai ya dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan di bawah tonggak kepemimpinan dia selaku orang nomor satu di lingkungan pegawai negeri ya, sipil ya. Tentunya ini bukan mudah menjalankan roda pemerintahan karena seorang sekda mampu menjadi sosok manajerial ya di dalam menjalankan roda kepemimpinan yang memfasilitasi dan mensupport agar visi misi dari Mualim D4 itu terwujud. Nah, keberadaan sosok Nasir di dalam kepemimpinan Mualim menjadi satu kunci dalam mempercepat ya penataan birokrasi di pemerintahan, dan itu ditunjukkan dengan bagaimana seorang sekda mampu membentuk birokrasi yang sehat, birokrasi yang baik dan handal untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat bahwa jantungnya kepemerintahan itu juga ada di sekda, dan ini menjadi satu hal yang urgent dan penting untuk diketahui oleh publik dan juga sahabat Ari, bahwasanya sekda adalah kunci di dalam bagaimana membuat satu perubahan dan juga membuat satu terobosan-terobosan dan akselerasi mau inovasi mengejar dan mewujudkan visi misi dan program dari Mualim D4. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di dalam kepemimpinan Mualim D4 ya, dan juga bagaimana peran-peran dari wakil gubernur ya, itu juga menjadi satu nilai yang patut kita acungin juga dalam bagaimana dirinya membantu kerja-kerja di kepemimpinan Mualim dengan banyak hal yang saya lihat dalam perlakuannya. Kalau kita lihat dalam segitiga pengelolaan pemerintahan, peran dari gubernur ada, peran dari wagub ada, dan peran dari sekda ada, dan disandingkan di level legislatif dengan peran-peran ketua DPRA. Nah, ini menjadi satu siklus yang utuh yang kalau kita lihat, kita baca ya, saling menguatkan, saling menunjukin bahwa mengisi atas peran dan kelemahan masing-masing menjadi satu kekuatan untuk mengubah dan mewujudkan apa yang menjadi visi misi Mualim D4 untuk dijawantakan dalam bentuk program-program yang strategis yang tentunya sesuai menjadi harapan masyarakat Aceh. Dan ini menjadi satu tolak ukur ke depannya bahwa Mualim mampu berbuat, Mualim mampu memberikan satu hal yang luar biasa secara legacy, dan beliau bukan orang-orang kita anggap sembarangan, walaupun dalam tanda kutip sosok yang berbeda secara karakteristik dan keunikan, karena kita tidak melihat dari sektor pendidikan, kita melihat dengan pemberat pendidikan, tapi bagaimana kepiawaian seorang Mualim mampu merajut dan mampu membuktikan bahwa dia banyak melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Dia banyak melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pendahulu sebelumnya, dan itu ditunjukin di kepemimpinan dirinya saat ini. Sebelum terlalu jauh saya mengulas lagi, saya ingin mengingatkan kembali, tolong like, share, dan subscribe channel kesayangan Anda. Nah, sebagai penutup dari sisi monolog kali ini, Mualim menjadi satu ujung tombak untuk membawa perubahan dan pembaruan bagi Aceh dari sisi pelayanan publik, dari sisi sektor ekonomi, dan maupun dari semua aspek yang dibutuhkan oleh Aceh. Dapat menjadi satu pilar penguat dalam bagaimana membawa satu gerakan pembackup atau gerakan pembantu ya di dalam kerja-kerja kepemimpinan Mualim, dan sekda menjadi satu pihak yang kita lihat dengan cara bergeraknya yang sangat cepat dan energik, dan juga mampu menunjukkan dedikasi yang teruji dalam memimpin di birokrasi pemerintahan Aceh. Nah, saya berharap
dengan apa yang ada di dalam kemajuan ini menjadi satu hal yang terus dilakukan di dalam upaya-upaya membuat satu bukti nyata bahwasanya keberadaan kepemimpinan Mualim dan Deopat dan juga peran dari Sekda menjadi satu kunci untuk membuat perubahan dan membuat terobosan-terobosan dan nyata hadir menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjawab apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan membuktikan kerja-kerja nyata yang dirasakan langsung kepada masyarakat bawah maupun seluruh aspek yang dirasakan penting untuk dikelola, untuk diselesaikan oleh pemerintahan. Sekian dari saya, terus berkarya, jangan lupa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Aceh karena kita hadir untuk menjawab dan berpartisipasi membuat satu perubahan bagi Aceh yang kita cintai. Salam Jalan Hari. Berapa?